Sama seperti ketika Rahel berkata, "Berikanlah aku anak." Itu juga terjadi pada Hana, mamahnya Samuel. Dia juga berada dalam kondisi yang mandul, gak punya anak. Dia juga berdoa karena dia disakiti oleh Penina, istrinya Elkana yang lain. Dan mungkin istrinya Elkana, Penina selalu bikin cemburu, bikin gusar. Lalu Elkana juga berkata, "Udah, aku kan lebih penting daripada 10 anak laki-laki." "Ya nggak bisa gitu dong," kata Hana. "Aku bagaimanapun juga sebagai seorang wanita nggak lengkap kalau aku tuh punya rahim tapi kosong. Aku harus mengandung, aku harus melahirkan." Selama hatinya Hana selalu menjadi, saya harus kurang ini, kalau saya nggak mengandung, saya nggak melahirkan tuh kurang. Selama itu juga, setiap kali dia datang ke bait suci, tidak akan pernah berubah. Tapi satu kali, Hana mengubah doanya. Tidak lagi, "Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati, Tuhan, berikan aku anak." Seperti doanya Rahel. Tapi Hana berdoa dengan cara yang berbeda. Caranya gimana? Kalau kita baca 1 Samuel 1 ayat yang 11, ada sesuatu yang berbeda dari perkataan doanya Hana. Ayat itu berkata, "Kemudian bernasarlah ia." Jadi Hana tidak berdoa lagi, tapi Hana bernasar. Dia berkata begini, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Doa Hana berubah. Tidak lagi masalah seorang wanita tidak lengkap kalau tidak punya anak. Tidak lagi berkata, "Aku sepertinya menanggung cela karena aku ini mandul." Banyak wanita-wanita lain mengejek dan membuat aku jadi malu seumur hidup karena nggak pernah punya anak. Tapi itu doa nggak pernah mengubah kehidupannya dan tidak mengubah nasibnya. Selama doanya begitu, tidak akan pernah mengubah apapun. Namun ketika dia mengubah doanya, disitulah perubahan terjadi. Bahkan perubahan besar terjadi. Apa yang terjadi? Tahun depannya, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak, dan diberi nama anak itu adalah Samuel. Itu karena Hana mengubah doanya dengan membawa mezbah. Hana melakukan pertukaran besar. "Kalau engkau memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, aku akan mengembalikannya kepadamu." Saat dia mengandung, Hana menjaga rahimnya dengan baik. Karena ini bukan anak biasa, ini adalah anak pertukaran. Dia simpan bahwa Tuhan semesta alam yang telah memberikan aku anak laki-laki, dan aku akan mengembalikan anak itu kepadanya. Dia akan tumbuh besar di hadapan Tuhan, dan pisau cukur tidak akan mengenai hidupnya seumur hidupnya. Samuel lahir
bukan sebagai anak dalam persaingan, tetapi lahir sebagai anak dalam mezbah pertukaran. Alkitab mengatakan, selesai dia menyapihnya, kurang lebih anak disapih 2-3 tahun. Di dalam Samuel 1 ayat 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, kurang lebih 2-3 tahun, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana menyerahkan Samuel setelah dia menyapihnya. Tidak perlu menunggu SD lulus, gak perlu SMP, gak perlu SMA, atau ditunda lagi setelah kuliah, atau nanti sudah punya pacar, atau sudah punya pekerjaan. Setelah dia menikah lagi, dia gak mengulur-ngulur waktu. Hana segera menyerahkannya kepada Tuhan, karena dia adalah anak mezbah, bukan anak persaingan.